Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di fikih, dan alhamdulillah kita telah masuk ke kitab jual beli, yaitu pembahasan tentang pertukaran harta yang terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, kita mulai. Kita ketahui bahwasanya agama Islam yaitu adalah agama yang mengatur seluruh urusan umatnya, baik itu dalam urusan dunia yang menjadi kelangsungan hidup manusia, atau Islam juga mengatur urusan akhiratnya yang menjadi tujuan manusia diciptakan. Nah, dalam kehidupan manusia itu kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kebutuhan terhadap orang lain atau kebutuhan terhadap suatu barang. Nah, dalam Islam diatur bagaimana umatnya agar memanfaatkan atau menggunakan apa yang dimiliki oleh saudaranya dengan cara yang benar dan sesuai dengan tuntunan Islam. Supaya apa? Agar terhindar dari memakan harta orang lain secara haram atau membuat ukhuwah Islamiyah kita tidak harmonis dengan cara memakan harta yang haram atau mengambil harta yang dimiliki oleh saudara kita dengan cara yang tidak benar. Maka dalam jual beli, syariat mengatur kita agar memanfaatkan barang yang dimiliki orang lain, lalu kita memberikan nilai tukar yang disepakati atau diridhoi oleh si pemilik barang. Nah, sehingga pertukaran harta antara kita dengan orang lain adalah pertukaran yang sama-sama diridhoi. Maka let's check it out. Oke, yang pertama, pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli artinya adalah menerima atau memberi atau menerima sesuatu. Jual, memberi, beli artinya menerima. Jadi kalau orang menjual dan memberi itu artinya memberikan sesuatu dan menerima sesuatu. Nah, secara istilah diperhatikan, terjadinya pertukaran harta antara penjual dengan pembeli dengan akad saya jual yang diucapkan oleh penjual dan akad saya beli yang diucapkan oleh pembeli dengan konsekuensi kepemilikan secara terus menerus. Nah, di sini Ustaz bedah ya. Istilah itu adalah terjadinya pertukaran harta antara penjual dan pembeli. Jadi ingat, hartanya ini dimiliki oleh penjual dan juga dimiliki oleh pembeli. Penjual punya barang, pembeli punya uang. Jadi harta yang dimiliki penjual adalah barang, harta yang dimiliki pembeli adalah uang. Maka akan terjadi pertukaran. Caranya gimana? Dengan akad. Akadnya itu apa? Akad saya jual yang diucapkan oleh penjual dan akad saya beli yang diucapkan oleh pembeli. Saya jual harta saya dan pembeli mengatakan saya beli harta kamu dengan ditukar dengan harta yang saya miliki. Intinya adalah pertukaran harta yang terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, pertukaran harta itu konsekuensinya adalah kepemilikan secara terus-menerus. Maksudnya apa? Ketika terjadi pertukaran harta, maka barang yang sudah dibeli oleh pembeli dan uang yang diterima oleh penjual. Saya ulangi, barang yang diterima oleh pembeli. Ya, saya beli barang dan barangnya sudah saya terima. Akhirnya saya serahkan uang kepada penjual dan penjual juga sudah menerima uang. Nah, telah dimiliki oleh masing-masing tanpa ada batasan waktu tertentu. Maksudnya apa? Barang yang sudah saya pegang ya udah ini punya saya. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang tidak tertentu. Sampai saya jual lagi atau saya hancurkan sendiri terserah. Yang jelas ini barang sudah punya saya. Nah, penjual juga begitu. Ketika sudah menerima uang, maka uang ini punya saya. Tidak boleh yang namanya mengembalikan uang tadi kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Jadi intinya pertukaran harta dan hartanya itu sudah dimiliki secara terus-menerus. Berbeda dengan apa? Dengan sewa. Nah, kalau sewa kita membayar sesuatu dan kita
mengambil barang tersebut, akan tetapi barang tersebut ada batasan waktu kita gunakan. Berbeda dengan kita membeli. Kalau kita membeli maka tidak ada batasan waktu sampai selamanya. Tapi kalau menyewa maka ada batasan waktunya sampai berapa bulan atau berapa hari. Maka itu bedanya penjual dan menyewa. Maka yang namanya jual itu dia miliki secara terus-menerus tanpa ada batasan waktu yang tertentu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, secara bahasa asyira artinya adalah beli dan lawan kata dari asyira adalah al-bai', yaitu jual. Maka ini silakan dihafalkan karena biasanya ada di ujian. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rukun jual beli. Nah, kita mengetahui biasanya rukun adalah inti dari sesuatu. Sehingga kalau kita kata rukun tidak ada, maka sesuatu tersebut tidak ada. Kita sudah bahas bahwa saya rukun adalah inti atau sesuatu tersebut dinamakan jual beli kalau ada komponen-komponen di bawah tersebut, di bawah ini. Yang pertama penjual. Ya, namanya jual beli harus ada yang namanya penjual. Karena jual beli itu transaksi antara dua orang. Yang kedua harus ada yang namanya pembeli. Kalau nggak ada penjual, ada penjual tapi nggak ada pembeli, itu nggak laku namanya. Tapi kalau ada pembeli tapi nggak ada penjual, maka dia orang gabut. Ngapain coba? Ya, maka kalau ada dia penjual dan pembeli, maka sudah ada dua orang yang akan melakukan transaksi. Nah, transaksinya itu diikat dengan apa? Dengan akad. Ada penjual, ada pembeli, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Maka ini bukan jual beli namanya. Sampai ada yang namanya akad. Akad apa itu? Akad untuk bertukar barang. Penjual punya apa, pembeli punya apa, ditukar dengan akad. Nah, yang keempat adalah harus ada yang namanya al-mabi' atau barang. Tidak mungkin penjual atau pembeli menjual atau membeli barang, membeli tapi tidak ada barangnya. Harus ada penjual, pembeli, akad, dan barang. Penjual sudah jelas, penjual adalah yang memiliki barang, pembeli adalah yang memiliki harta yang ditukarkan untuk dimiliki oleh penjual, dan barang adalah barang itu adalah yang bisa yang dijual atau yang dibeli. Maka kita tinggal tahu apa itu akad. Akad dalam jual beli adalah ucapan yang diucapkan untuk mengikat suatu barang. Ingat ya, untuk mengikat suatu barang. Akad ini intinya untuk mengikat barang. Jadi misalnya penjual punya yang namanya apa? Kita contohkan di sini iPhone. Terjadi pertukaran di sini. Nah, tukarannya itu dengan apa? Dengan akad. Akad ini adalah kasusnya mengikat. iPhone yang tadinya punya penjual diikat menjadi punya pembeli. Uang yang tadinya punya pembeli diikat menjadi punya penjual. Sehingga barang ini terjadi pertukaran dan dimiliki oleh masing-masing tanpa ada batasan waktu yang tertentu. Nah, berkonsekuensi merubah kepemilikan barang yang awal mulanya adalah milik penjual berubah menjadi milik pembeli dan sebaliknya. Yang tadinya iPhone ini punya penjual jadi punya pembeli, yang tadinya uang ini punya pembeli jadi punya penjual. Ditukar hartanya. Maka ini disebut dengan akad. Nah, akad yang diucapkan oleh penjual disebut dengan akad ijab. Penjual mengatakan saya jual. Maka itu disebut dengan ijab. Dan pembeli mengatakan saya beli. Itu disebut dengan akad qabul. Ijab dan qabul. Ijab itu saya berikan, qabul itu saya terima. Kalau dalam kasusnya nikah itu sama. Seorang bapak menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki. Bapak bilang, "Saya nikahkan ya anak saya bernama Fulana kepada kamu." Maka laki-laki bilang, "Saya terima." Maka konsekuensinya adalah apa? Anak perempuan yang tadinya di bawah tanggungan seorang ayah sekarang berubah berada di tanggungan seorang suami. Diikat dengan yang namanya akad ijab dan qabul tadi. Nah, kita lanjut ke syarat sah jual beli. Nah, syarat sah jual beli ini ada banyak sebenarnya, tapi saya sebutkan sedikit di sini. Yang pertama adalah penjual dan pembeli harus sama-sama berakal. Tujuannya apa? Agar transaksi antara penjual dan pembeli itu dalam keadaan benar-benar sadar dalam melepas barang atau menentukan harganya.
Jangan sampai dia tidak berakal atau tidak sadar tiba-tiba menjual sesuatu yang mahal menjadi sangat murah. Saya beli iPhone harganya harusnya 12 juta, dia jual dengan harga 12.000 rupiah. Berarti dia dalam keadaan tidak sadar menjual harga yang semurah itu misalnya. Atau dia dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan mabuk atau apapun, dia membeli barang yang murah dengan harga yang mahal. Contoh, dia beli cotton bud yang harusnya cuma 12.000, dia beli dengan harga 12 juta. Walaupun terlihat sama-sama kayak ridho dan ikhlas, akan tetapi dia tidak berakal saat melakukan transaksi. Karena bisa jadi nanti setelah akal datang dia menyesal. Kenapa saya lepas barang itu kok mahal ya? Gitu. Kemudian yang kedua adalah penjual dan pembeli sama-sama rela. Rela dalam artian apa? Ketika si penjual menawarkan barang, maka pembeli menawarkan uang. Akhirnya terjadi pertukaran. Nah, penjual ini rela dengan uang atau harga yang ditawarkan, dan pembeli rela dengan barang yang dijual. Misalnya ada si A jual, misalnya kita taruh di sini ada jual motor. Lalu ada si B. Si B ini punya uang sekitar 12 JT, 12 juta ya. Nah, si A menawarkan ke B, kamu mau beli motor aku nggak? Oke. B bilang oke. Berapa harganya? Saya beli 12 juta ya, kata si B. Dan si A setuju, oke. Maka ini rela dengan harga 12 juta, dan si B rela dengan motor yang ditawarkan. Intinya dia melepas barang atau menerima barangnya dengan rela. Maka ini baru dikatakan jual beli ini adalah jual beli yang sah. Nah, yang ketiga adalah penjual dan pembeli adalah orang yang diizinkan untuk bertransaksi. Berarti ada orang yang tidak diizinkan untuk bertransaksi. Contohnya adalah orang yang punya hutang. Punya hutang banyak, hutangnya tidak dibayar, tapi dia punya uang. Maka pemerintah atau orang yang punya punya kehendak gitu ya, punya kemampuan untuk menahan, punya bahasa Indonesia lupa Ustaz. Pokoknya intinya orang tersebut punya kuasa untuk menahan orang tadi untuk tidak bertransaksi. Kamu kalau mau beli ini, maka kamu kalau mau hartamu balik, kamu harus bayar utangmu dulu. Maka orang tadi tidak dibolehkan untuk bertransaksi sampai dia bayar hutangnya. Tapi ingat ya, ini untuk orang yang punya kekuasaan. Misalnya orangnya punya kekuasaan untuk mengatur orang lain. Kamu punya hutang sama si fulan ya, kamu nggak boleh belanjakan uangmu sampai kamu bayar ke fulan. Maka orang tadi tidak diizinkan untuk bertransaksi. Walaupun juga diwakilkan, nggak boleh. Contohnya lagi juga anak kecil untuk bertransaksi itu tidak boleh. Kemudian yang G, barang yang diperjualbelikan ada bisa dimanfaatkan. Maksudnya adalah yang dimanfaatkan di sini adalah manfaat yang halal. Berarti yang tidak boleh adalah manfaat yang haram. Contohnya adalah jual beli anjing, jual beli babi, jual beli minuman keras, jual beli narkoba, jual beli macam-macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Salah satunya adalah jual beli alat musik, itu tidak boleh. Karena manfaat yang dihasilkan adalah manfaat yang haram, bukan yang halal. Kemudian yang kelima adalah masing-masing pihak memiliki barang sendiri untuk ditransaksikan. Penjual punya barang yang dia miliki sendiri untuk dijual, dan pembeli punya uang sendiri untuk dia beli. Jangan sampai dia menjual barang yang bukan punya dirinya, atau dia membeli barang dengan uang yang bukan dia miliki. Dia beli dengan uang orang lain atau uang yang hasil curian. Maka dia tidak boleh, karena uangnya bukan milik sendiri. Atau dia menjual barang yang bukan milik sendiri, maka tidak boleh.
Yang ke F terakhir, yang ke serbu terakhir, yang mana? F ya. Adalah barang yang dijual belikan dapat diketahui oleh dua belah pihak. Contoh, maka tidak boleh membeli barang yang belum jelas jumlah atau bentuknya. Tidak boleh. Kita beli misalnya, saya jual HP, HP apa? Pokoknya saya jual HP. Sedangkan penjual dan pembeli nggak tahu HP-nya apa, tapi disepakati. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Takutnya dia tidak rela dengan harga yang dikeluarkan. Saya sudah beli mahal-mahal, ternyata HP-nya saya begini doang. Maka ini tadi demi mencegah yang ini tadi, rela. Kalau ternyata pembeli tidak rela, maka tidak sah, tidak boleh. Nah, yang ke G ini harga juga diketahui secara jelas. Ingat ya, barang harus jelas, harga juga harus jelas. Ini tujuannya adalah untuk terciptanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Ini ininya. Yang terakhir adalah barang yang dijual dapat diserahkan kepada pembeli. Berarti ada yang tidak bisa diserahkan, Ustaz? Ada. Contoh menjual burung yang masih terbang di langit, karena tidak bisa diambil, karena tidak jelas barangnya. Contoh juga adalah jual beli. Kalau kita di sini adalah zaman sekarang ini adalah asuransi. Kita beli, tapi ternyata kita tidak sakit-sakit, kita nggak apa namanya, nggak ada apa-apa, akhirnya kita cuma bayar tapi kita tidak mendapatkan sesuatu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan langsung nanti ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.